Bab 23. Di kamar pribadi David Jiang, pengawas melihat David Jiang tenang dan santai, dia menjadi semakin tidak sabar. Install lagi. Lihat kapan Anda bisa berpura-pura. Sandy Su dan Felicia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Tidak mudah untuk memecahkan masalah. Namun, melihat David Jiang terlihat percaya diri, mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka telah melihat David Jiang yang sama sekali berbeda dalam beberapa hari terakhir, pria ini membuat mereka merasa aman. Tidak lama kemudian, seseorang membuka pintu dan masuk. Wang Liying, yang mengikuti manajer, tercengang ketika dia melihat David Jiang dan Sandy Su duduk di dalam. Dia tidak marah, berpikir bahwa dia memiliki manajer yang membantunya, menunjuk ke David Jiang dan berteriak, "Anjing pria dan wanita ini, mengapa kalian di sini? Apakah ini tempat tinggal kalian?" Petik 2. Tapi dia tidak tahu, manajer dipanggil olehnya. Pemuda ini adalah Presiden Jiang. Ketegangan macam apa yang dibuat wanita idiot itu, jadi dia menunjuk Presiden Jiang dan mengutuk. "Apakah Anda mencari kematian? Tutup mulutmu yang bau, ini Presiden Jiang, kamu memarahinya." Manajer itu berbalik dan segera menamparnya, membuat kepalanya berdengung. Ketika semua orang tidak bereaksi, manajer menghadap David Jiang dengan sangat menyanjung. "Tuan Jiang, saya..." Sebelum dia selesai berbicara, David Jiang memotongnya secara langsung, "Anda adalah pendukung mereka, ingin mendukung mereka." Pertanyaan ini membuat manajer berkeringat dingin. Orang bodoh dapat melihat bahwa kurangnya hati Wang Liying pastilah yang menyebabkan Jiang marah. Jika Anda masih berbicara mewakili Wang Liying, apa bedanya dengan selalu menyinggung David Jiang? Manajer segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal, "Tidak. Saya tidak tahu wanita bau ini. Saya tidak tahu mengapa dia datang dengan saya." Petik 2. Dia tidak ragu-ragu untuk menghapus hubungannya dengan wanita bau itu. Karena itu, jika semua orang di dalam kamar masih tidak memahaminya, maka itu bodoh. Pemuda ini ternyata adalah Presiden Jiang. Wang Liying terkejut dan pikirannya menjadi kosong. "Baru saja, saya membayangkan bahwa saya bisa merayu bos baru, dan kemudian melayang ke langit. Tapi, David Jiang sebenarnya adalah bos baru yang harus disukai semua orang. Apa yang terjadi di sini? Bukankah dia hanya membuang-buang makan malam? Saya masih membutuhkan pacar saya, dan saya bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana Anda menjadi bos pavilion Xianyu? Artinya, bukan saja dia gagal memeluk paha bos baru itu dengan erat, tapi malah menyinggungnya secara tidak sengaja." Memikirkan hal ini, dia gemetar ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Bos Qian awalnya sedikit bingung, tetapi sekarang dia pada dasarnya telah menemukan jawabannya. Dia mungkin menebak bahwa pemuda inilah yang memukul Wang Liying di pintu toilet. Dan pemuda ini adalah bos baru yang ingin menjilat dalam mimpinya. Sial, wanita bau yang belum berhasil tetapi gagal, Tianjing membuatku kesulitan setiap hari. Bos Qian memarahi Wang Liying di dalam hatinya, ingin mencekiknya sampai mati. Dia juga berdiskusi dengan manajer barusan bagaimana menyenangkan bos baru dan membiarkan bos baru menerimanya. Supervisor adalah orang yang paling tahu tentang situasi. Saya melihat pengelolanya benar-benar tercengang. Bocah itu sangat hormat, dan bahkan gemetar ketakutan, dia tidak bisa mengerti. "Manajer, bocah ini baru saja memukul tamu terhormat kita, bukankah kita memberinya pelajaran?" Pengawas itu bingung. Pada saat ini, manajer masih memikirkan bagaimana menangani urusan Wang Liying. Kata-kata supervisor hampir membuatnya marah lagi. Dia memegang leher pengawas, kemudian menamparnya keras, dan meraung, "Buka mata kalian dan lihat dengan jelas, ini adalah Presiden Jiang, bos baru Xianyu Pavilion. Apa yang Anda lakukan? Berani Anda saut kepada Presiden Jiang, kamu tidak ingin hidup." Manajer ingin menginjak-injak pengawas sampai mati. Apakah orang-orang ini memiliki otak hari ini? Bagaimana Anda mengacaukan diri sendiri? Pengawas akhirnya mengerti, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia ketakutan di dalam hatinya. Tidak heran pemuda ini berani begitu percaya diri dan bahkan mengatakan untuk membiarkan manajer datang sendiri. Ternyata dia adalah bos baru Pavilion Xianyu. Bukankah itu setara dengan orang-orang dari semua ukuran di Pavilion Kerajaan Abadi harus mendengarkannya? "Saya menggosok, saya seorang pengawas kecil, dan saya ingin melakukan sesuatu terhadap Presiden Jiang sekarang." Sandy Su dan Felicia sekarang penuh kegembiraan. "Ya Tuhan, David Jiang bos Pavilion Xianyu. Tidak heran dia tidak takut sama sekali, dia adalah bos di sini. Apakah ini energi mengejutkan yang disembunyikan orang kaya? Ini luar biasa." "Jiang, itu karena saya tidak mengatur dengan baik. Orang ini tidak akan bisa muncul mulai besok." Petik 2. Manajer itu menggigil ketakutan.
David Jiang minum teh sendiri, tetapi tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Segera setelah manajer menggertakkan giginya, dia buru-buru menyuruh supervisor diseret keluar dan dipecat sepenuhnya. Manajer, jangan memecat saya ketika saya salah. Saya baru saja mendapat pinjaman untuk membeli rumah, dan saya akan sengsara jika kehilangan pekerjaan ini. Supervisor itu panik dan dengan cepat memohon belas kasihan. Tapi tidak berhasil. Dia menyesalinya, mengapa dia harus membela wanita yang bau. Saya pikir dengan membantu Wang Liying untuk maju, dia bisa menyenangkan bos dan manajer Qian untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Tanpa diduga, tidak apa-apa jika manfaatnya tidak dapat diperoleh, dan sekarang saya telah kehilangan pekerjaan saya. Manajer, apakah Anda membawa kedua orang ini ke sini untuk bertanya kepada saya? David Jiang menyesap teh dan bertanya dengan senyum cacat. Dia terdengar sangat santai, seperti obrolan biasa. Tetapi manajer dan yang lainnya menjadi tegang dalam sekejap, dan mereka merasa seperti bencana sudah dekat. Tidak, saya tidak mengenal mereka sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk. Manajer itu berkeringat deras. Jika dia tahu bahwa orang yang diprovokasi Wang Liying adalah Presiden Jiang, dia pasti akan memperlakukan Wang Liying. Dia setengah mati dan kemudian diseret dan diserahkan kepada Presiden Jiang untuk ditangani. Dalam situasi ini, bahkan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Manajer, bukankah kami baru saja mengatakannya dengan baik, meminta Anda untuk merekomendasikan Presiden Jiang untuk saya? Bos Qian bertanya dengan berani. Manajer itu memelototinya dengan sengit, berapa umurmu? Kamu ingin tahu Tuan Jiang? Kamu idiot, tidak ada yang akan menerimamu ketika kamu memasuki pabrik. Aku. Bos Qian ingin menangis tanpa air mata, dan dia juga tahu manajernya. Itu tidak bisa diandalkan. Jika Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Presiden Jiang, Anda masih harus menunjukkan ketulusan. Tuan Jiang, ini hadiah pertemuan saya untuk Anda. Tidak terlalu banyak, hanya setengah juta. Kata sandinya adalah 123.456. Petik 2. Bos Qian gemetar dan membagikan kartu bank. Semua orang terkejut. Mereka tidak berharap dia begitu langsung untuk menyenangkan David Jiang. Hanya saja David Jiang tidak menerima kartu bank, jadi dia meminta Qian Bos untuk melakukannya. Ini dengan kedua tangan. Membentang, pemandangan itu cukup memalukan untuk sementara waktu. Semua orang berkeringat di dahi mereka dan sangat gugup. Terutama Bos Qian, yang sangat bersalah. Dia tidak tahu apakah triknya akan berhasil. Dia memberi lebih dari 1 poin. Waktu jam itu seperti 1 abad penuh baginya. Istriku, apakah menurutmu aku harus mengumpulkan uang ini? David Jiang bertanya kepada Sandy Su dengan santai. Sandy Su bahkan tidak memikirkannya, dan segera menjawab dengan dingin, tentu saja tidak. Kami masih tidak menginginkan apapun. Petik 2. Apakah kamu mendengar? Istri saya berkata saya tidak ingin uang Anda, keluar. David Jiang mencibir. Bos Qian patah hati, tapi dia tidak menyerah. Dengan kesempatan terakhir, dia juga akan memberikan dirinya gelombang publisitas. Tuan Jiang, saya terlibat dalam budidaya. Jika saya bisa menjadi peri untuk waktu yang lama, saya pasti akan memberikan harga terendah. Petik 2. Di kota tepi laut ini, apakah menurutmu aku ingin kau yang menyediakannya? David Jiang hampir tertawa. Beihai tidak kekurangan makanan laut pada khususnya. Manajer, biarkan mereka berdua keluar, dan mereka tidak boleh bekerja sama dengan Paviliun Kekaisaran Abadi. Mereka juga tidak bisa masuk ke Paviliun Kekaisaran Abadi. Petik 2. Perintah manajer David Jiang. Manajer setuju tanpa ragu, lihat, serahkan ini padaku. Tidak akan pernah mengecewakan Presiden Jiang. Petik 2. Manajer, bukankah kita bersaudara? Bukankah Anda mengatakan Anda siap untuk bekerja sama? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Petik 2. Bos Qian hampir pingsan, mimpinya hancur setelah hanya beberapa menit. Dia tidak tahu siapa lagi yang bisa lebih buruk dari dirinya sendiri. Kita semua membuat janji untuk bermain dengan wanita malam ini, mencoba kombinasi aksi baru, dan mengembangkan gameplay baru. Apakah kamu lupa? Bos Qian dengan panik memohon manajernya untuk datang, memaksa manajer untuk menutup mulutnya dengan cepat. Siapa yang mengenalmu? Apa bedanya bagiku jika kamu bermain dengan seorang wanita? Saya seorang pria terhormat, saya telah menjadi murid yang baik berkali-kali di sekolah. Manajer buru-buru memanggil untuk menyeret manajer Qian dan Wang Liying keluar untuk menghindari masalah. Sesuatu terjadi. Usus Wang Liying semuanya menyesal saat ini. Jika saya dulu dekat dengan David Jiang sebagai teman sekelas lama, bahkan jika dia tidak bisa menjadi istrinya, dia pasti bisa mendapatkan kontaknya. Dengan cara ini, kehidupan masa depan seseorang pasti tidak akan buruk. Tetapi hanya karena kesombongannya yang sementara, semuanya menjadi kacau. Ketika diseret oleh pelayan lain, dia masih berteriak dengan cemas, "Manajer, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu paling menyukai gaya AWI 18 saya?
Mengapa kamu memalingkan wajahmu sekarang? Mulutnya yang besar benar-benar serius. Sampulnya tidak bisa menutupinya, dan sebagian besar tamu pavilion Xianyu mendengarnya. Pada akhirnya, keduanya dibuang. Di luar pintu, Bos Qian yang putus asa menjambak rambut panjang Wang Ling dan memberikan pukulan keras di wajahnya. Sial, aku mengandalkan jalan ini untuk menjadi kaya. Kamu wanita busuk, kamu baru saja memotong kekayaanku. Kenapa kamu tidak mati saja? Petik 2. Wang Ling terpaksa cemas dan tidak mudah diprovokasi. Tangan ini telah baru saja selesai manikur itu sangat mematikan sehingga dia menggaruk wajahnya dengan darah. Kamu cabul, biarkan aku menggunakan gerakan baru setiap saat. Kamu juga membiarkan aku berolahraga dengan orang lain. Apakah menurutmu wanita tuaku sangat bahagia? Pria dan wanita ini seperti anjing gila, bisanya berkelahi di pintu, membuat orang yang lewat menonton dengan senang hati. Bab 24. Di pavilion Xianyu, kamar pribadi David akhirnya menjadi lebih tenang. Manajer itu gelisah, dan kesalahan besar yang dia lakukan secara tidak sengaja hari ini membuatnya khawatir bahwa itu akan mempengaruhi masa depannya. David Jiang tidak berbicara, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, yang membuatnya sangat tersiksa. Sejauh yang saya lihat, manajemen Anda belum matang. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat menerima degradasi Anda dari manajer ke supervisor. Petik 2. David Jiang berkata dengan ringan. Terima, saya menerima hukuman ini. Presiden Jiang benar-benar jeli dan adil. Manajer tidak berani membantah, tetapi buru-buru setuju. Meskipun status dan perawatannya telah diturunkan, dia percaya bahwa tidak akan ada masalah untuk menebusnya dengan kemampuannya sendiri. Selama mereka tidak diusir, masalahnya tidak besar. Suatu hari, Anda masih bisa menjadi manajer lagi. Setelah berurusan dengan hal-hal di sini, mereka kenyang dan mabuk, dan memesan hotel untuk istirahat malam. David Jiang awalnya ingin mengajak Sandy Su untuk berolahraga dan mendalami ilmu biologi. Tapi Felicia menyeret Sandy Su ke kamarnya dan melanjutkan pembicaraan malamnya dengan sahabatnya. Sandy, kamu telah bersamanya selama bertahun-tahun, apakah dia benar-benar menyembunyikannya begitu keras? Kamu tidak tahu sama sekali. Felicia sangat terkejut. Energi yang ditunjukkan David Jiang terlalu kuat. Baik di kota Tianan atau Beihai, kedua kota ini sebenarnya memiliki industrinya sendiri. Dan 20 villa juga mengerikan. Dia juga memiliki perusahaan pembuatan video pendek online di bawah namanya. Dengan begitu banyak aset, apalagi generasi kedua yang kaya, bahkan generasi kaya tidak dapat menandinginya. Sandy berpikir kembali dengan bodoh. Saya tidak tahu, dia tidak pernah menyebutkan kepada saya, dia hanya seorang otaku biasa. Felicia berpikir, sungguh pria yang kuat, dia pasti sedang menguji Anda. Semuanya ada di serial TV. Begitulah cara melakukannya. Sandy Su tidak bisa menahan tawa, apa yang bisa diuji dalam hubunganku dengannya? Dia adalah satu-satunya milikku. Aku ragu dia memiliki lebih banyak identitas. Indera keenam seorang wanita sangat akurat. Felicia merasa bahwa identitas David Jiang menjadi semakin misterius. Dia seperti awan kabut ketika Anda berpikir Anda berjalan keluar, bagian depan diselimuti kabut, dan Anda bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Memikirkan hal ini, dia meneteskan air liur tanpa sadar. Hei, terima kasih atas bantuan pacarmu untuk membawa Zhen Zijian pergi hari ini. Pacarmu sangat berguna. Bagaimana kedengarannya aneh, Sandy Su memberinya tatapan putih. Felicia menggoyangkan lengan putihnya dan dengan genit berkata, kakakku, jika aku mendapat masalah lain kali, bisakah aku meminjamnya lagi? Bagaimana ini bisa berhasil? Dia pacarku. Sandy penolakan kata-kata yang tepat. Kamu adalah sahabatku. Ada apa dengan pacar sahabatku? Bukannya aku tidak akan mengembalikanmu, jangan pelit. Felicia memohon dengan mulut kecilnya yang kemerahan. Lagi pula, dia sudah menjadi teman selama bertahun-tahun. Sandy Su akhirnya setuju dengan lembut. Ya, aku hanya bisa menggunakannya sesekali. Felicia tersenyum, hehe. Jangan khawatir, kecuali ada pria celaka untuk ganggu aku, kalau tidak aku tidak membutuhkannya. Dua sahabat kecil yang muda dan cantik tidur bersama di tempat tidur besar dan berkata dengan gembira sepanjang malam. David Jiang hampir tidak bisa tidur di kamar sebelah. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah mereka bangun dan menyaksikan matahari terbit di pantai, mereka berkendara kembali ke kota Tianan. David Jiang tidak khawatir tentang pekerjaan sekarang, kecuali sesuatu yang penting terjadi, dia akan mengunjungi perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, ia dapat dengan aman menjadi penjaga tokonya sendiri. Media Herring dan pavilion Xianyu keduanya dipertahankan, dan dia tidak perlu maju. Setelah kembali dari Beihai selama beberapa hari, Sandy Su juga pergi bekerja secara normal. Namun, semua orang di seluruh media Herring tahu bahwa dia adalah istri bos.
Tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan yang berani mengguncang wajahnya. Rekan-rekan yang suam-suam kuku di masa lalu sangat antusias padanya. Bahkan mereka yang tidak mengenal Sandy berpikir bahwa Sandy adalah kerabat mereka. Hari ini, ketika Sandy Su pulang kerja, David Jiang turun untuk menunggunya lebih awal. Setelah menjemputnya di mobil, saya mengajaknya makan siang. Di dalam perusahaan, rekan-rekan yang penasaran semua mengintip melalui kaca. Apakah itu bos kita di dalam mobil? Kudengar dia sangat tampan. Beberapa rekan pergi ke lokasi hari itu, jadi mereka tidak melihat David Jiang di perusahaan. Tentu saja, jauh lebih tampan daripada model dan aktor pria di perusahaan kami. Sungguh, bosnya sangat tampan. Saat itu saya pikir dia adalah rekan baru. Saya berpikir tentang cara menyerangnya. Oh, jika dia hanya rekan kerja biasa, setidaknya kita masih memiliki kesempatan. Ya, aku sangat iri pada Sandy, pacarnya ternyata adalah bos kita. Yang dibenci adalah yang dikatakan sebelumnya bahwa pacar Sandy lembut. Fan Nan, siapa rumornya? Aku benar-benar ingin menendangnya sampai mati. Rekan-rekan membicarakan topik gosip ini ketika mereka menganggur. Bagaimanapun, mata semua orang penuh dengan kecemburuan, terlepas dari pria dan wanita. David Jiang, mereka sudah datang ke mall. Apa yang ingin kamu makan hari ini? David Jiang bertanya sambil tersenyum. Sandy Su memeluk lengannya, mengerutkan kening, dan kemudian tersenyum manis, pedas dan pedas. Saya ingin merebus beberapa sayuran, lebih baik makan yang lebih ringan. Baru-baru ini, ada semua jenis yang besar berminyak. Dia bosan makan ikan dan daging. Jadi sekarang, saya ingin mengubah selera saya. Tidak masalah. Setelah beberapa saat, mereka datang ke toko Malatang. Saatnya pulang kerja di siang hari. Pekerja kera putih yang bekerja di gedung perkantoran terdekat semuanya keluar untuk makan siang satu demi satu. Untungnya, toko Malatang ini cukup besar, selain itu tidak banyak kursi. Setelah mereka memilih sayuran hijau dan duduk, tempat-tempat di sekitar mereka sudah penuh dengan orang. Konsumsi Malatang biasanya tidak terlalu tinggi. Jika Anda seorang gadis, Anda bisa makan lebih dari $10. Ada dua gadis yang duduk di samping David Jiang. Saat mereka sedang makan Malatang, mereka menonton video vibrato pendek. Mereka baru saja mendapat video mewawancarai anak laki-laki. Pertanyaannya adalah, jika Anda berkencan dengan perempuan, di mana Anda akan mengajak mereka makan malam? Dalam video tersebut, banyak anak laki-laki mengatakan mereka akan mengajak anak perempuan untuk membuat sate, atau makan Malatang. Setelah menonton video, dua gadis di samping satu sama lain tertawa mengejek. Usia apa yang Anda akan meminta gadis-gadis untuk makan Malatang pada tanggal ini benar-benar buruk. Hei, sekarang anak laki-laki yang begitu biasa, tapi begitu percaya diri, dan mereka pantas mendapatkannya. Lajang. Pada saat ini, kedua gadis itu menyadari bahwa ada pasangan kecil di sebelah mereka. Mereka mengintip David Jiang, dan tidak bisa menahan tawa. Bagus, ada orang yang membawa gadis untuk makan sup mala. Tidak bisakah kamu membayar lebih untuk steak? Terus terang, bukankah itu buruk? Tidak mungkin, sekarang anak laki-laki juga merasa benar sendiri. Berpikir mereka akan menyenangkan seorang gadis makan Malatang sekali, dan itu bagus. Kedua gadis itu merendahkan suara mereka dan berbicara dan tertawa. Namun, David Jiang tidak jauh dari mereka. Dia masih bisa mendengar beberapa dari mereka, tetapi dia sangat besar, jadi dia tidak mendengarnya. Tapi kedua gadis itu semakin bersemangat saat mereka berbicara, dan beberapa kali mereka hampir tidak bisa menahan suara mereka. Salah satu gadis secara tidak sengaja menyentuh lengan David Jiang ketika dia sedang memegang tisu. Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh. Gadis itu meliriknya dan meminta maaf dengan acuh tak acuh. Namun, pandangan sekilas inilah yang membuat rusa pemalunya tiba-tiba menabraknya. Gan, mengapa pria ini sangat tampan? Mereka tidak menyadarinya sekarang. Nilai nominalnya terlalu besar, apalagi melihat seluruh toko Malatang. Bahkan jika melihat seluruh Huaxia, nilai nominalnya adalah yang teratas. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip lagi, wajahnya memerah malu-malu. Profilnya tak terkalahkan jika dia pergi ke acara pencarian bakat itu, apa keindahan gini? Gadis itu segera berbisik kepada temannya. Lihat, bocah ini sebenarnya sangat tampan. Setelah mendengar ini, gadis lain menatap David Jiang dengan acuh. Gadis itu duduk secara diagonal di seberang David Jiang, jadi dia melihat seluruh gambar David Jiang ketika dia melihat ke atas. Pemandangan ini mengejutkannya di tempat. Benar-benar tampan, saya pikir kami salah, jika dia memperlakukan Malatang, sepertinya tidak mustahil. Kedua gadis itu bersemangat. Jika mereka makan dengan David Jiang, apakah itu steak atau Malatang, sepertinya sudah hilang, apakah itu berbeda? Lagi pula, siapa yang akan makan?
Bukankah itu semua diarahkan pada penampilannya? Bagaimana? Apakah kamu ingin memulai percakapan? Bagaimana menurutmu? Tidakkah kamu melihat seseorang yang sudah punya pacar? Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil? Kamu harus mencobanya. Bagaimana lagi? Petik 2. Ada begitu banyak orang di sini. Tidakkah kamu ingin memulai percakapan di depan pacar seseorang? Aku tidak tahu kamu begitu berani. Kedua gadis itu sebenarnya kenyang, tetapi mereka enggan untuk pergi. Dari waktu ke waktu, dia mengintip David Jiang, dan kemudian wajahnya memerah karena malu. Mereka ingin datang untuk mengobrol, tetapi mereka tidak berani maju, jadi mereka hanya bisa berbicara secara diam-diam. Oh, mari kita lupakan saja, orang tampan hanya dapat digunakan untuk melihat, bukan untuk hidup. Tanpa keamanan bahan cukup, bagaimana Anda bisa tampan? Itu benar, Anda tidak bisa makan malatang dengan dia untuk seumur hidup. Yang saya inginkan adalah kehidupan makan steak berkualitas tinggi. Setelah beberapa pertempuran antara surga dan manusia, mereka masih membatalkan rencana mereka untuk memulai percakapan. Karena mereka berpikir bahwa betapapun tampannya wajahnya, mereka tidak bisa dimakan sebagai makanan. Pria tampan yang hanya mampu membeli malatang, dan orang biasa yang mampu membeli Mercedes-Benz. Mereka lebih memilih orang biasa yang mampu mengendarai Mercedes. Oleh karena itu, David Jiang telah dieliminasi oleh mereka. Tepat ketika mereka hendak bangun dan pergi, gadis yang duduk diagonal di seberang David Jiang tiba-tiba melihat kunci mobil di atas meja. Pada kuncinya, ada dua karakter R yang tumpang tindih. Matanya tiba-tiba menyusut karena terkejut. Ini, kunci Rolls-Royce.